bener. Tapi can I propose you an idea who you are and who you guys are? Lu bukan kentang, bukan telur. Kalian bukan kentang, bukan telur. You know what you are? Kopi, bro. Kopi. Kenapa kopi? Karena kopi, biji kopi untuk dinikmati harus dihancurin, di-grind. Enak nggak di-grind? Nggak enak, hancur. Abis itu apa? Di-roast. Dikasih air panas, diseduh. Tapi begitu selesai, jadi satu cup. Iya. Baunya, Iya. rasanya, wow. Gue percaya bahwa kita semua adalah kopi. Dalam kita ada sesuatu greatness yang luar biasa itu. Dan kalau kita bisa melewati prosesnya, kita akan menjadi sesuatu yang bisa memberi dampak, memberi keindahan, memberi kewangian, memberi rasa kepada dunia ini. Video ini dipersembahkan oleh Enhance Agency, outsource service help brand go digital. Oke guys, welcome back with me, Deo Cadi Nathanael di Faktor X. Kali ini gue lagi sama Brian Syawarta. dan gue bakal interview dia di Faktor X ini. Gue pengen tahu perjalanan hidupnya dia. So let's go bro. Gue udah lama nih nggak ketemu lu. Tahu-tahu lu udah balik ke Bali. Ya udah 4 tahun, 5 tahun mungkin ya. Iya. Wow. Dan kita dipertemukan dalam satu momen yang tidak kebetulan, tapi kebetulan juga sampai ada saat ini. Iya. Oke? Ya, setuju banget. Setuju banget. Nah sekarang gue pengen nanya sih, lu lagi sibuk apa sih bro sekarang? Sekarang kalau gue sendiri juga udah 4 tahun di Australia ngambil my masters, baru balik itu Desember tahun lalu, dan bulan April baru married, jadi masih dalam that easy going stage. Honestly sekarang gue lagi dalam kesibukan untuk memulai satu brand produk baru in terms of business, and di sini juga gue dan istri gue kita dipercayakan to lead Hillsong di Bali. So itu yang ngambil waktu kita sehari-hari di sini. I mean it's Bali guys. It's sesibuk-sibuknya santai. Tapi lu di Bali ini berarti dari pas yang terakhir update kan, gue tahu lu sekolah di Bali dan di Australia dan stay di Bali. Ya. Gitu. Udah nggak ke Jakarta lagi atau gimana sih? Bolak-balik kalau ada kebutuhan atau kerjaan atau ada orang wedding aja, tapi at this point nggak ada kerjaan di sana. So probably 2-3 bulan sekali gua ke Jakarta. Oke. Dan di sini pun lu lagi sibuk manage your own company ya? Kalau di sini, gue punya perusahaan keluarga, sekeluarga namanya Awarta Villas and Resort, ada di Nusa Dua. Itu udah running well on its own. Adek gue, Naomi, she does great in that. Kita udah dapat 2 tahun terakhir, termasuk tahun ini dapat Best Boutique Hotel in the World. So make sure you guys kalau mau ke Bali, let me know. Other than that, in the world, Best Boutique Hotel in the world. Gila. Kita baru ngomong ke Menteri Pariwisata kita, dan kita minta rekomendasi dari Jokowi untuk dijadiin sesuatu banget kerjasama dengan Wonderful Indonesia, karena kita dapat berhasil yang in the world. Well, that is apa yang keluarga kita punya, tapi gue sendiri seperti milenial dan anak muda lainnya mau memulai karir sendiri in terms of business. Me and my partner were thinking different things. Gue juga dari dulu percaya yang namanya kerja dengan istri gue sendiri. Setiap orang punya yang bilang ada yang jangan sama istri lu, jangan kerja sama temen lu. I always believe in collaboration. Gue selalu percaya bahwa setiap orang punya sesuatu yang mereka miliki, and collaboration is the way to go. So yes, we're doing something. Stay tuned apa yang akan keluar dari ide-ide kita ini, but it's gonna be amazing. Luar biasa bro. Nah, gue pengen nanya nih, awal mula kan waktu gue tanya-tanya lu, awal mula lu dari begitu lulus langsung nerusin usaha orang tua lu. Iya. Nah, waktu pas gue ketemu lu sempat mention, oke, gue pengen lanjut untuk ngambil master, tapi beda dari background bisnis. Iya. Nah, kira-kira apa sih kenapa lu memutuskan untuk lanjut ke sekolah Hillsong waktu itu? Iya. Kalau gue nyeritain perjalanan hidup gue nggak bisa memisahkan sama iman gue dan kepercayaan gue, karena itu sangat integral bagi gue. Jadi pada saat gue selesai kuliah dari Singapura, itu tahun 2011, gue balik ke Bali, dan kita mulai, gue dan bantuin bokap untuk ngebikin ini, Awarta ini.
Waktu itu land ini masih hutan, masih belum ada apapun. Kita ambil, kita bangun dari awal karena memang bokap punya basic itu adalah construction. Nah di situ selama 4 tahun gue belajar banyak banget dari bokap. Dan akhirnya gue ada di titik 2014 di mana gue pada saat itu gue mulai mengenal dalam perjalanan iman gue Tuhan Yesus secara pribadi, which on the side note gue percaya semua agama itu sama aja, and that's why I believe bahwa pada saat setiap dari kita menemukan iman kita dan kita menemukan apa yang kita percaya itu bakal mengefek hidup kita, hopefully menjadi yang lebih baik. Dan pada saat itulah gue semakin kenal Tuhan, semakin gue sayang Tuhan, dan semakin gue kayaknya I like this gitu, I like what I'm tasting. In terms of gereja, komunitas, dan lain-lain. Di saat itulah tahun itu gue pergi ke Australia. Tahun berapa tuh bro? Itu 2014. Oh 2014. Gue diajak teman gue, datang ke Hillsong Conference dong. Gue tanya, apa tuh Hillsong Conference? Oh itu kayak Tomorrowland buat orang Kristen. Oke, gue datang. Gue datang ke sana dan gue dengan ekspektasi senang-senang nyanyi-nyanyi. Tapi what I didn't know, tanggal 4 Juli 2014, disitulah gue menemukan panggilan Tuhan. Dan gue berasa Tuhan... gue encounter Tuhan yang so real dan gue berasa dia panggil gue untuk sesuatu yang lebih besar daripada apa yang gue lakukan pada saat itu. Dan di sana gue dari kecil gue selalu mencari that more in life. I mean kita semua mencoba memenuhi kehidupan kita dengan macam-macam. Dan gue juga pada saat itu kalau dilihat dari luar kayaknya udah sukses tuh. Udah ada sukses ibarat kata dalam arti dari orang banyak punya orang tua punya. Tapi gue berasa udah punya semua yang gue miliki, tapi dalam hati itu tetap kosong. And gue kayak, I want something more, I want something meaningful. Disitulah gue percaya kayak Tuhan panggil gue ke sekolah Alkitab. And dari saat itu 2014 sampai gue selesai lulus master gue ambil master lulusan teologi. Gue balik itu baru akhir tahun lalu 2018, 4 tahun itu gue belajar Alkitab, gue belajar leadership, gue belajar banyak dan disitulah 2014 gue putusin, gue ngomong ke bonyok gue, Mom, Dad, gue mau belok ke jalan sini. Kaget gak awal? Kaget bro, gue orangnya gak pernah ngobrol serius dengan bonyok gue. Gak pernah dudukin mereka ngomong serius. Akhirnya pada saat itu, gue balik dari Aussie itu langsung minggu depannya gue duduk serius, gue bilang, Mom, Dad, duduk gitu kan. Mau nyokap gue udah ketakutin. I need to talk to you, gue butuh ngomong gitu. Nyokap gue dalam hati, gila nih anak gue ini kayaknya hamilin orang. Waduh. Anak gue ini kayaknya narkoba. Anak gue ini, jangan-jangan dia gay ini. Gue tahu nih dia udah 10 tahun single, kayak dia gay. 10 tahun single, kira-kira gue tau lah, gue asal ngomong kadang-kadang. Anyway, 6 tahun single. Anyway, gue bilang, gue mau sekolah Alkitab, gue mau jadi pendeta. Terus mereka kayak, no, this is worse. Lebih mendingan lu semua yang tadi deh. But yeah, it's susah karena bonyok gue Cina banget dan mereka mempersiapkan semua kerajaan bisnis itu untuk diteruskan kepada anak pertama. Dan gue sebagai anak pertama menerima itu. Dan basically it's almost like gue buang itu ke tong sampah. Dan gue bilang, gue mau memilih Tuhan, iman gue. Dan mereka kayak, lu gila bos. Tapi dari sana perjalanannya saat ini mereka sangat support dengan apa yang gue lakuin dalam gereja, mau menjadi pastor, mau membangun gereja. So I'm really grateful for God on that. Dari 2014 almost 5 years ya, berarti dilewatin. Yes. Akhirnya orang tua lu dukung lu 100% dengan apa yang lu lakukan. Yes. Nah, gue pengen nanya nih, pernah nggak sih lo di posisi terendah dalam hidup lo? 100%. Sampai hari ini gue bisa bilang posisi terendah gue bukan masalah kayak keuangan atau apapun, gue udah ngelewatin itu semua, and itu rendah. Tapi posisi terendah gue adalah pada saat gue bilang ke bonyok gue mau sekolah Alkitab. Kenapa? Karena sebagai seorang anak, apa sih yang anak mau daripada orang tua bilang, hey, I'm proud of you, you're really doing a good job. Kayak pengakuan itu yang seorang anak mau. Tapi di saat itu justru mereka bilang, Brian, lu gak peduli keluarga, lu gak peduli papi mami, semua yang papi mami kasih lu buang ke tong sampah. Lu buang gitu 2014 aja. itu. 2014 itu. Dan selama 6 bulan dari gue memutuskan mau sekolah, sampai akhirnya gue pergi Januari 2015, setiap hari mereka menyatakan seberapa mereka kecewa ke gue. Dan that crushed my heart lebih dari apapun. Pasti sih bro itu. Gue bisa ngerasain apa posisi lu pada saat itu kayaknya. 2014 terus orang tua, maksudnya lu udah punya segalanya, semuanya juga udah siapin, tiba-tiba lu kayak 180 derajat kali ya itu ya bro? Yeah, I would say. Dan sampai akhirnya 6 bulan tuh tetap orang tua kayak masih kecewa dan lain-lain. 6 bulan itu proses di mana mereka dibawa dan kayak akhirnya mereka kayak udahlah
pelan-pelan, you know what, asal anak kita seneng. Pada akhirnya semua orang tua sayang anaknya. Hanya mereka berpikir, setiap orang tua mengira bahwa mereka tahu apa yang terbaik bagi anaknya. Kadang-kadang benar, seringkali benar. Tapi dalam cerita gue percaya Tuhan panggil gue untuk something else. Dan di sana saat itu, pada saat mereka melihat bahwa ini bukan Brian mau senang-senang ke Australia, tapi kayaknya memang ada elemen Tuhan dalam hal ini. Dan mereka ya udah kita support lu. Nah pas di pergumulan berat lu itu kan udah di posisi terendah lu. Kira-kira faktor X apa yang ngebuat lu tetap kuat bro pada saat itu? Kalau ngomong faktor X ya, gue nggak pernah put it as faktor X. Tapi tadi kan kita sebelumnya ngobrol, gue tanya lu apa sih faktor X itu, dan lu bilang itu kayak faktor yang membuat seseorang, buat gue perjalanan gue sampai hari ini, kenapa gue bisa berada di mana gue berada. Dan apapun kalau orang bilang oh lu sukses, lu hebat, apapun faktor X lu, kalau gue pada akhirnya gue nggak bisa pisahkan itu dengan iman gue, itu Tuhan. Dan again, buat semua orang ini beda-beda, terserah apa yang kalian percaya, apakah agama kalian. Again, gue percaya semua agama itu sama, tapi yang gue paling percaya, yang gue ikutin adalah Tuhan Yesus. It's a person, and for me that is Him. He is my factor X. Bigger picture, pada saat kita ngomong faktor X, ada beberapa hal dalam hal itu. Pertama adalah, gue mulai ngobrol banyak nih, tapi on that ya. On that, I think the first thing, kalau gue ngomongin faktor X, dan gue bisa bilang 3 hal. Kalau kita ngomong Tuhan, kayak ambigu banget, apaan sih Tuhan gitu loh. Number 1 is purpose. Jadi ada 3 poin yang selalu gue pegang, dan 3 poin ini dimulai dengan huruf P. Gila, gue udah semalaman gak tidur untuk mikir ini, enggak. Yang pertama adalah purpose, bahwa gue percaya setiap dari kita, setiap manusia, mau kita percaya Tuhan Yesus atau enggak, mau kita bilang apapun background kita lahir di keluarga apapun, miskin, kaya, orang Indonesia, bule, ganteng, jelek, terserah. Kita semua diciptakan dengan purpose, dengan tujuan ilahi. Gue gak percaya bahwa Tuhan pada saat nyiptain kita itu kayak random. Lu pernah main The Sims gak? Zaman dulu kan? Bikin-bikin orang kan? Betul. Gue gak percaya Tuhan tuh kalau pas ciptain kita, Tuhan tuh kayak kan pencipta. Kita kayak manusia dalam gamenya gitu kan. Gue gak percaya pada saat Tuhan ciptain kita tuh kayak ada, kalau main The Sims tuh ada pilihan random. Tuh kan lu pilih muka, lu pilih hidung, lu pilih mata, lu bisa pilih warnanya, gendut, kurus kan. Ada opsi yang kayak tombol random. Yaitu random aja. Kalau lu udah kebanyakan bikin orang, awal-awal mungkin lu seru, terakhir lu udah males. Lu random jadi orang, random jadi orang, random jadi orang. Gue nggak percaya Tuhan itu menciptakan kita dengan random itu. Gue percaya pada saat Tuhan ciptain kita, dia duduk semalaman, dia mikir, dan dia bilang, you know what, gue mau melakukan sesuatu dalam dunia ini, and I'm gonna create a character, a person, my son, my daughter, anak gue yang akan menjalani hal ini, yaitu Deo. Nah udah di carve deh tuh, yang mukanya kayak Tom Cruise, yang badannya kayak Brad Pitt, yang keren ini, sesuai dengan apa tujuan yang Tuhan mau pakai dan lakuin. Maksudnya contoh, gue sering main game RPG, gue nggak tahu juga sering main atau enggak. Lu suka main game RPG nggak? Suka. Game RPG itu biasa kalau game-game zaman dulu ada kayak karakter kayak knight, ada mage, ada dan lain-lain. Kalau kalian bukan nerd, bukan gamer, stay with me. Kalau kalian contohnya misalnya Lord of the Rings gitu kan si Frodo ditemenin Aragorn, ada yang main pedang, Legolas main panah, semua tahu dong. Basically all that to say adalah setiap mereka itu punya jobnya masing-masing, setiap mereka punya bagiannya masing-masing. Dan pada saat kalau gue sebagai main game, gue menciptakan karakter. Contoh, gue ciptain karakter yang jago main pedang, yang badannya gede. Nggak mungkin gue bikin badannya gede padahal HP-nya kecil gitu. Nggak mungkin gue badannya ototnya gede, keren, tapi sebenarnya lembek gitu, dipukul sekali, gitu. Atau gue bikin yang kayak pemanah, pasti kita bikin yang tipenya kayak cepet larinya, dexterity-nya tinggi, kayak gitu-gitu. Kita ngelakuin semua itu bergantung dengan apa? Dengan tujuannya. Gue mau mainin karakter itu sebagai apa? In that sense, gue percaya pada saat Tuhan ciptain kita, itu Tuhan bener-bener punya misi, purpose di dalam hidup kita. Gak percaya gue kalau Tuhan ciptain kita sebagai kayak karakter lebih. Kenapa? Karena di Cina udah banyak banget orang guys. Di dunia ini udah ada 7 billion, 8 billion, I don't know what now, 10 billion person. Tuhan gak kayak haci, satu orang keluar Deo. Gak mungkin. Random Pasti. And that is why pada saat kita menemukan purpose kita, pada saat you guys menemukan purpose kalian, apapun yang kalian percaya purpose itu bakal jadi faktor X yang bakal drive you sampai jauh. Kenapa? Karena perjalanan ini nggak gampang. Tapi kalau lu percaya bahwa lu mengemban suatu misi, lu mempunyai satu arti dan efek, impact, dampak bagi dunia ini lebih besar daripada diri lu, gue percaya itu bisa menjadi faktor yang mendorong kita menuju kesuksesan. That's the first one, purpose. Second one for me is passion. Passion. Yeah.
Dan kalau purpose itu sebenarnya dia itu lebih melihat keluar, as in the best way to find purpose adalah selain bagi gua, lu harus percaya Tuhan dan lu harus ngerti dulu siapa pencipta lu. Kenapa? Karena coba lu punya handphone? Iya. Itu apa? iPhone? Oppo namanya. Aduh bro, Oppo. Oke. Gua nggak tahu siapa yang ciptain Oppo. Oppo is awesome. Coba ya kita misalnya iPhone nih, iPhone. Iya, iPhone. iPhone bisa dipakai buat apa? Bisa buat foto. Betul. Bisa buat apa lagi? Video. Apa lagi? Keren-kerenan. Sebutin semuanya. Bergaya, keren-kerenan. Udah semua? I think hampir itu. Bisa buat email. Iya. Bisa buat main Mobile Legend. Bisa buat ganjel buku. Bisa buat ganjel pintu. Bisa buat nimpuk maling. Banyak banget kegunaan iPhone. Iya. Tapi sampai kita mengenal siapa pencipta kita, baru kita bisa mengerti tujuan utama dan tujuan awal, the main purpose kenapa iPhone ini diciptakan, itu dari penciptanya sendiri. Jadi kita harus nanya sama pencipta kita. Betul. You gotta ask your God. Siapapun yang lu percaya sebagai Tuhan yang menciptakan lu harus tanya dan cari tahu itu. Tapi nggak segampang itu juga. Itu adalah sebuah journey. Tapi yang poin gue adalah purpose itu melihat keluar, bukan melihat ke dalam. Dan juga purpose itu berhubungan dengan melihat keluar ke dunia ini dan orang lain. Iya. Maksudnya, purpose kita pasti lebih besar daripada diri kita sendiri. Orang-orang yang sukses dalam hidup, apakah itu Steve Jobs, apakah itu Oprah Winfrey, Bill Gates, mereka memberi dampak kepada dunia ini. Karena dunia ini adalah dunia yang penuh dengan masalah. Di dalam ilmu entrepreneurship dibilang bahwa the first thing you gotta do is not to make money. The first thing you gotta do is solve a problem. Gue percaya di dalam hidup ini banyak banget problem, dan pada saat kita menemukan purpose kita dalam arti kata ini loh masalah dunia ini dan ini loh solusi yang gue mau berikan, itu akan membawa kita faktor X yang akan membawa kita propel kita ke sana. Makanya kita harus melihat keluar. iPhone, Steve Jobs, dia nggak bikin company itu untuk bikin duit, dia bikin company untuk merubah cara kerja manusia. That's a big problem to solve. Bill Gates juga mau merubah di mana zaman itu belum ada komputer, dia bilang dia thinking of how bagaimana kita bisa meng-automate stuff. Things like that. Selalu mereka bisnisnya paling sukses melihat keluar dan masalah apa yang mereka bisa, solusi apa yang mereka bisa berikan. That's the first one. The second one, passion itu lebih melihat ke dalam. Jadi melihat ke dalam dan kita melihat apa yang bisa kita tawarkan atau bagaimana kita bisa, bagaimana kita fit in ke dalam masalah yang kita mau solve itu. Jadi dengan talenta kita, dengan apa yang kita jago, dengan apa yang kita bisa, dan disitulah kita melihat siapa kita yang diciptakan Tuhan itu, bagaimana kita fit in the bigger picture. Gary Vaynerchuk, kalau kalian ngikutin Instagram, mereka selalu I love him guys. Very profane, kata-katanya selalu bikin pedes kuping, but I love him karena menurut gue dia tuh kayak he knows what this is. Tanpa gue berasa dia kayak salah satu orang yang ikut Tuhan tanpa ikut Tuhan gitu. Karena bagi gue he is someone yang melakukan purpose-nya, dia tahu apa yang dia mau lakukan, dia mau menjadi entrepreneur dan dia mau menginspire entrepreneur lain, itu lebih besar daripada dirinya sendiri, tapi dia juga bilang bahwa itu adalah passion dia. Dan pagi ini gue baru lihat cuplikan dari dia bilang, get out of the job that you hate. Lu harus hidup berdasarkan passion lu. Kenapa? Because there are people who loves the job that you hate. Give it to them. You gotta do the job that you love. Dan itu yang gue percaya. Nah makanya setelah ngeliat keluar, kita juga harus ngeliat diri kita, yaitu apa sih yang kita suka. Dan di sanalah baru kita temukan bagian kita. Nah the last one, the last P adalah sesuatu yang semua milenial gak suka, which is proses. Lo ngeliat keluar, lo ngeliat ke dalam, sisanya lo jalanin deh. Nggak, lo buat cerita sukses setiap entrepreneur, semua orang yang hebat di dunia ini nggak bakal terlepas dari yang namanya proses. Dalam perjalanan iman kita pun, gue percaya ikut dengan Tuhan adalah sebuah proses. Dimanapun kita berada, it's not about where we are, it's about where we are going. Kita selalu, gue percaya bahwa everyone is on a journey. Setiap orang punya pertarungannya sendiri, punya kesulitannya sendiri, punya masalahnya sendiri. And I think kita harus menyadari bahwa gue percaya setiap dari kita ada sebuah greatness di dalam kita. Ada sesuatu yang luar biasa. Ada sesuatu yang setiap kali kita punya faktor X itu, dan setiap kali kita akan menjadi seseorang yang akan merubah dunia ini. Lu yang sekarang dengar, there is greatness in you. Tapi keluarnya itu cuma bisa dengan proses. Contohnya, proses itu bakal merubah, proses itu panas. Nggak ada yang proses yang gampang. Dan proses itu dibutuhkan untuk bring out the best. Tapi the trick bagi gua, and ini tips untuk semua yang lagi dengerin adalah,
we have to understand who we are untuk bisa survive prosesnya. Contoh, Iya. kentang, keras atau lembek? Keras. Mentah keras, Iya. bisa dimakan nggak? Agak susah. Agak susah. Bisa kalau lu suka makan yang gitu-gitu. Telur, Iya. keras atau lembek? Isinya? Isinya lembek. Lembek. Bisa dimakan nggak? Bisa. Agak susah. Agak susah. Agak susah nanti ke WC-nya kalau makan telur. Mereka berdua kalau mau dinikmatin sebaiknya dimasak. Betul. Dikasih panas, dikasih proses, baru jadi hasil-hasilnya. Iya. Tapi tergantung dengan jenis mereka, panas memiliki hasil yang berbeda terhadap mereka. Kentang yang keras, direbus lama, dikasih panas, akhirnya jadi Mashed potato. lembek. Lembek. Jadi lembek dan bisa dinikmati. Iya. Enak. Telur yang lembek, Iya. lu kasih panas, lu rebus, akhirnya jadi Keras. keras. Berbeda, berlawanan. The question is, what are you? Apakah lu kentang atau apakah lu telur? What are you? Apakah kalian kentang? Apakah kalian telur? Karena kalau kentang kalian kena panas, yang keras jadi lembek. Kalau kalian telur, yang lembek jadi keras. Menurut lu kentang atau telur? Telur. Telur. Kenapa telur? Kan lembek awalnya. Pas diproses jadi keras gitu. Jadi pribadi yang strong. Boleh, bisa, bisa. Aman. Luar biasa. Ada yang bilang, oh gua kentang karena gue tuh orangnya dulu keras banget, hati gue keras. Setelah diproses gue sekarang lebih bisa humble dan gue bisa gini. Jawabannya semua benar. Tapi can I propose you an idea who you are and who you guys are? Kalian, lu bukan kentang, bukan telur. Kalian bukan kentang, bukan telur. You know what you are? Kopi, bro. Kopi. Kenapa kopi? Karena kopi, biji kopi untuk dinikmati harus dihancurin, di-grind. Enak nggak di-grind? Nggak enak, hancur. Abis itu apa? Di-roast. Dikasih air panas, diseduh. Tapi begitu selesai, jadi satu cup. Iya, iya. Baunya, Iya, iya. rasanya, wow. Gue percaya bahwa kita semua adalah kopi. Dalam kita ada sesuatu greatness yang luar biasa itu. Dan kalau kita bisa melewati prosesnya, kita akan menjadi sesuatu yang bisa memberi dampak, memberi keindahan, memberi kewangian, memberi rasa kepada dunia ini. That is what I believe. Pada saat kita tahu purpose kita, pada saat kita tahu passion kita, dan kita tahu bahwa proses ini gunanya untuk mengeluarkan the best in us, yang terbaik dari dalam kita akan bertahan sampai terakhir. Dan ya kayak kopi, mungkin yang lain hati sih paling enak. Wadah, mantap betul. Akan dinikmati semua orang. Betul. That's what I believe. Ya gue belajar banyak sih 3 hal itu yang mungkin menjadi motivasi buat gue sendiri maupun teman-teman yang denger. Cuman gue pengen nanya nih, berbicara dengan purpose, how to find your purpose menurut? How to find our purpose? Iya. Kayak tadi sedikit banyak sih gue udah jawab. Again, bagi gue, you gotta know God. You gotta know God, you have to faith. And at this point, again, gue nge-share dengan kepercayaan gue dari background Kristen. Tapi gue percaya, I respect everyone's belief and everything. Tapi gue percaya bahwa Tuhan yang menciptakan setiap dari kita, bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja. And sampai kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan sampai agama KTP kita Kristen ya. KTP kita nggak memberi apapun. Lu jadi orang Kristen, lu ke gereja setiap minggu, I think itu nggak membawa perubahan apapun. Yang benar-benar menentukan faktor X-nya adalah lu punya hubungan pribadi dengan yang namanya Yesus Kristus ini. Apapun agama kalian Muslim, Hindu, Buddha, nggak apa-apa. You stay in your religion. It's not about religion. Pencipta kita It's gitu. about relationship. Pencipta Tuhan kita. Kenapa? Karena cuma dengan itulah kita bisa mendapatkan purpose, passion, dan proses yang sebenarnya yang kayak paling ini. Terutama kalau ngomongin purpose. Kenapa? Pertanyaan gue. Kan tadi gue bilang Tuhan menciptakan kita. Iya. Nih pertanyaan gue. Menurut lo, Tuhan, kalau kita percaya, gue baca buku Alkitab, I think semua agama juga kebanyakan percaya bahwa Tuhan menciptakan alam semesta kan? Iya. Nah, pertanyaan gue, pada saat Tuhan menciptakan kopi, menurut lu Dia menciptakan tanaman atau minuman? Menciptakan tanaman. Coba pikir-pikir. Menurut lu pada saat Tuhan ciptain kopi, Dia ini Tuhan nih. Iya, iya. Gue udah membuat segalanya. Iya. Terus gue mau taruh nih nama, ada satu yang baru nih namanya kopi. Oke. Gue mau bikin ini jadi minuman,
tanaman atau gue mau bikin ini jadi minuman? Menurut lo apa? Ini jadi minuman. Kalau lo bilang tanaman, berarti artinya Tuhan nggak melihat dong satu hari tanaman ini bakal jadi minuman. Tapi kan kita percaya bahwa Tuhan tahu segalanya. Iya. So minuman. Loh kalau Tuhan jadi benar-benar Tuhan mau bikin minuman, kenapa dia ciptain tanaman? Kenapa dia nggak langsung ada kopi aja? Nggak pernah mikir. Analogi simpel gitu aja kan? Iya. Kenapa dia ciptain itu jadi tanaman kalau akhirnya mau jadi minuman? Langsung aja. Tanaman aja, kalau minuman aja kan dia bisa ciptain segalanya. Iya. Kenapa tuh, Bro? I think few things in that adalah pertama, yaitu dia yang gue bilang, Tuhan punya purpose untuk setiap hal. Jadi untuk kopi pun, kalau pertanyaannya apakah kopi itu diciptakan sebagai tanaman atau minuman, jawaban gue yang gue percaya dua-duanya. Tuhan menciptakan kopi sebagai tanaman untuk menjadi minuman. That means few things. Number one, it has a purpose. Iya. Number two, there is a process. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang unik di mana dia mau berpartner dengan manusia untuk melakukan hal-hal dalam dunia ini. Contohnya, kalau Tuhan bikin jadi tanaman nggak pernah ada yang namanya barista, nggak bakal jadi kopi. Another example. Tahu kismis? Kismis. Kismis itu apa? Makanan kismis gitu. Itu apa? Kalau orang yang nggak tahu kismis, lu jelasinnya gimana? Dari apa? Dari apa? Gue nggak tahu. Lu nggak tahu kismis apa? Gue tahu kismis tapi gue nggak tahu dari tanaman apa. Kismis itu anggur yang dikeringkan. Oh, oke. Iya. Iya. Now, let me rephrase it. Kismis itu adalah anggur yang tidak pernah mencapai purpose dan potensial sepenuhnya. Kenapa, Bro? Kenapa? Karena anggur harganya berapa? Berapa puluh ribu. Tapi dia bisa menjadi wine yang ratusan juta bahkan. Itu adalah potensi yang dikandung dalam buah anggur. Anggur bisa menjadi itu. Biji-biji kopian. Kalau cuma jadi biji lu mau apain? Lu makan juga nggak enak. Ya. Biasanya buat dikumpulin untuk kalau lu kamar lu bau pesing atau bau nggak enak kan. Bener. Itu harganya berapa? Value-nya rendah. Iya. Tapi kalau lu proses, akhirnya lu ambil master barista datang dan bikin itu jadi kopi yang paling enak. Satu gelas bisa 50.000. Iya, benar. Value-nya naik. Iya. Itu adalah potensi dan purpose sebenarnya dari kopi, dari biji kopi. Sama juga kayak anggur. Anggur purpose dan potensi sepenuhnya bagi gue yang paling tinggi value-nya adalah menjadi wine. Bukan Nah, dia kismis ya. Tapi kalau anggur dibiarin, nggak diproses, kena panas, kena udara lama-lama, ngerecet jadi kismis. Harga kismis ya murah. Nggak bakal ada yang ratusan juta. Disitulah anggur yang tidak memenuhi potensi dan purpose-nya. Yang harusnya bisa value-nya besar, nggak sesuai gitu. Nah, my prayer untuk setiap dari kita, untuk gue, untuk lu, untuk semua yang lagi tune in adalah semoga kita menemukan purpose kita, semoga menemukan passion kita, dan semoga kita bisa ngikutin proses itu sampai terakhir. Karena gue percaya dalam setiap dari kita there is greatness. Kita nggak mungkin cuma jadi anggur yang ribuan, puluhan ribu, or kismis yang ribuan, tapi kita adalah wine yang ratusan juta rupiah. Semua dari kita. Gue percaya semua dari kita punya value yang luar biasa. Awesome, bro. Nah, ngomongin itu, sudut pandang lu soal leadership gimana, bro? Kan ketika kita mungkin udah nemuin purpose, udah nemuin passion, dan kita diproses, kan kita sebenarnya ada tujuan lain, yaitu mungkin jadi something yang nge-lead atau leader gitu di satu organisasi atau di lingkungan gitu. Berbicara soal leadership, pandangan lu seperti apa? Ini sangat nyambung dengan apa yang kita ngomongin, terutama tentang value. John Maxwell, salah satu pakar leadership di dunia, berkata simple, a leader, seorang pemimpin adalah someone who adds value to others. Seorang pemimpin adalah orang yang menambahkan nilai kepada orang lain. Kalau lu bisa nambahin nilai kepada orang, apapun pekerjaan lu, dimanapun lu berada, siapapun sekeliling lu, then you're a leader. As simple as that. Nah, kalau buat gue, contohnya sendiri, gue percaya purpose dan panggilan dalam hidup gue yang paling besar adalah untuk membantu orang mencapai potensi dan purpose-nya tadi. And to a certain degree, I think setiap leader melakukan itu.
yaitu bukan cuma kita memenuhi purpose, panggilan, dan impact, dan apapun semua yang gue bilang tadi, faktor X di dalam hidup kita, tapi kita membantu orang untuk menemukan faktor X mereka yang akan berbeda dengan faktor X gue. Karena kalau semua orang seperti Brian Shawarta, kiamat dunia. Semua sama gitu. Semua sama, nggak maju. Iya. Ngomongin soal itu berarti misalkan nih gue jadi seorang anak mentor, Iya. kira-kira hal apa sih yang bakal lu terapin dalam hidup gue, faktor X apa gitu? Kan kata lu leadership itu gimana kita bisa naruh value di dalam Betul. orang gitu, menaikkan value mereka juga. Betul. Nah misalnya gue jadi anak mentor lo, hal apa yang lu bakal terapin dalam hidup? Bakal berhubungan dengan yang 3 yang tadi, itu 3 poin, purpose, passion, dan proses. Ini gue akan jadikan dalam kita coaching, kita selalu bilang we have to, tanpa ada perubahan, tanpa ada eksekusi nggak akan perubahan kan. Jadi yang pertama pada saat purpose, gue akan menanya, gue bakal membantu lu untuk menemukan apa sih purpose lu, yaitu dalam perjalanan rohani lu, dalam perjalanan karir lu, dalam perjalanan apapun yang lu lakuin, gimana gue bisa ngebantu lu dalam arti kata purpose itu. Dan dimanapun lu berada, purpose itu kalau gue ngeliat perjalanan orang itu, misalnya lu di sini, lu mau kemana, nah purpose itu adalah visi. Jadi yang pertama adalah membantu mereka, visi lu tuh apa? Visi gua apa? Iya, visi dalam hidup tuh apa? Purpose itu berhubungan sekali dengan visi. Dalam arti kata, apa yang lu mau, what problem in the world you want to solve, where you want to go, adalah visi. Kedua adalah passion, yaitu gue akan membantu mereka untuk lebih mengerti dalam diri mereka, personality mereka tuh apa sih yang lu sukain. And passion itu, kalau misalnya kan kita itu mobil dan kita mau pergi ke satu tempat, tahu GPS dong? Yes. So visi itu adalah destinasinya. Kan kalau GPS kalian pertama harus masukin dulu kalian mau kemana. Misalkan gue mau ke Kopi Lain Hati di Ben Hill. Oh siap. Asal. Misalnya gue di Bali nih kan, jauh banget tuh kan, bisa tuh nanti ke Gilimanuk nyebrang pakai ferry dan lain-lain. Jadi visi itu adalah pertanyaan seperti 10 tahun lagi lu ada di mana? 10 tahun lagi lu ngapain? 10 tahun lagi lu bersama siapa? Apa yang lu lakuin? Itu destinasi. Itu berhubungan dengan purpose. Yang kedua adalah passion. Passion itu lu ngelihat internal diri lu. Jadi kalau kita tahu GPS itu mau destinasi, yang kedua yang kita harus lakuin adalah masukin posisi awal. Karena kalau kita perjalanan GPS itu dengan titik akhir, titik awal, barulah bisa terjadi rute kan. Nah kita ngelihat titik awal, asin lu sekarang di mana, dan gue bantu mereka nanya, yaitu hal-hal tentang diri lu yang sekarang. Passion itu bakal menggali apa sih yang kita suka, what drives us. Pertanyaan seperti, kalau lu nggak dibayar, lu mau ngapain seumur hidup lu? Kalau pertanyaannya main game dan tidur ya agak susah nih kayaknya kita. Tapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah itu bakal kita menemukan diri kita yang sekarang. Nah kalau GPS udah dapat destinasi, udah dapat sekarang, yang ketiga apa? Rutenya. Bakal Google Map bakal ngasih bisa lewat kiri, bisa lewat tengah, bisa lewat kanan. Iya kan? Contoh, gue dari sini, kita mau makan KFC nih, di depan ada KFC Nusa Dua. Kalau lu langsung cuma 5 menit. Tapi kalau lu mau lewat Ubud, boleh. Waduh. Bisa nggak? Bisa kan? Bisa ke Ubud dulu baru balik lagi. Tapi ngapain kan? Iya. Nah disitulah sebagai seorang mentor atau coach, kita membantu mereka berbagai alternatif yang bisa kita laluin jalannya, mana yang paling baik untuk mereka. Mana yang paling baik ya? Jadi kita telusuri opsi satu persatu. Opsi ini, lu mau kerja ini, lu bakal dapat berapa? Keuangan lu plannya gimana ke depannya? Dan itu bantu planning dari sekarang sampai 10 tahun lagi misalnya. Nah yang ketiga ini adalah memilih rute. Dan itu berhubungan dengan proses. Jadi pada saat lu tahu purpose, visi, pada saat lu tahu passion, posisi, dan lu tahu jalan yang mana lu mau tempuh, proses mana yang lu, you know what, lewat sini, walaupun susah, tapi gue percayain yang terbaik, let's go. Gue bakal membantu mereka mendapatkan 3 hal itu. Pada saat mereka dapat, gue percaya mereka bakal bisa menjadi seseorang yang mereka mau. Luar biasa bro. Fantastis. Hope that helps. Sangat membantu banget sih. Gue merasa ya ini kendalanya anak muda sih. Most people pasti banyak yang nggak tahu hal ini bro. Makanya gue bersyukur banget bisa ketemu lu, gue bisa sharing, dan lu bisa berbagi ke teman-teman yang nonton maupun yang dengar. Gue yakin yang setiap dengar pasti punya something yang baru gitu untuk mindset mereka. Boleh nggak ada pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin
ada di posisi tadi kan udah lebih banyak ngejelasin di posisi yang purpose-nya, passion sama proses. Nah, ada nggak pesan buat teman-teman yang sedang menjalankan bisnis atau yang di profesionalnya sekarang? Gitu. Definitely. I'll say this untuk setiap kalian yang lagi mendengarkan, kalian harus tahu bahwa nomor satu, there's a greatness in you. Kayak dimanapun lu berada, apapun posisi lu, mau lu bilang lu anak orang kaya, lu anak orang miskin, mau lu bilang Brian lu nggak tahu hidup gue berantakan banget, lu nggak tahu semua yang gue udah lakuin, gila, nggak mungkin deh sesuatu yang baik akan terjadi lewat hidup gue. Gue percaya banget, there is a greatness, ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup kalian. Kenapa gue percaya? Karena gue percaya banget dari apa yang gue percaya, bahwa ada Tuhan di surga yang sayang kalian, yang menciptakan kalian. Dan kalian itu masterpiece-nya dia. Kalian itu adalah kreasi utamanya, magna opusnya. Dan Tuhan menciptakan kalian, Tuhan sayang kalian, dan Tuhan mau memakai kalian untuk melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Dan kalau kalian hold on dan kalian cari itu, kejar Tuhan, kejar apapun yang kalian percayain, dalam arti kata pekerjaan kalian, bisnis kalian, apapun yang sedang kalian develop dari dalam kalian ikutin prosesnya, gue percaya banget, you gonna make a difference. Kalian akan membawa dampak pada dunia ini. Oke, nice bro. Thank you so much buat hari ini. Always a pleasure, always a pleasure. Dan thank you banget Brian udah mau kita interview, udah mau buat tanya-tanya, udah mau berbagi. Dan hari ini buat kedepannya pasti ada something. Gue juga pengen tahu nanti cerita kalian, boleh share di komen ketika kalian mendengar ceritanya Brian, apa yang journey-nya dia, kalian terberkati dan kalian mungkin oh ini gua banget nih. Nah, kalian boleh tanya di kolom komentar, nanti kita bisa bahas dan gue bisa sampaikan langsung ke Brian. 100%. Atau langsung bisa tanya ke Instagramnya ya bro ya. Iya, Brian Syawarta. Brian Syawarta di bawah sini, OSD. Dan buat teman-teman, bye-bye, thank you very much. So, Faktor X. Yay! X-Men. Bye-bye. Bye guys.